pengalaman dideportasi dari Singapura 2 kali. Rupanya mereka ngomong, kamu sebelumnya sudah pernah kena deportasi, jadi harus ada yang harus kamu tulis, harus persiapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cops MV. Bisa motovlog, bisa mobil vlog. Makanya saya singkat MV. Soalnya ada yang nanya nih, Bang, kenapa channelnya itu namanya MV, motovlog? Biasanya kan motovlog itu identik dengan motor, bukan dengan mobil. Ya udah, makanya saya singkat MV. Jadi itu intermezzonya. Baiklah, kali ini saya ingin lanjutin cerita pengalaman yang di video sebelumnya, yaitu pengalaman dideportasi dari Singapura 2 kali. Nah, ini adalah pengalaman yang kedua. Kalau video sebelumnya itu pengalaman yang pertama. Kok bisa ya dideportasi 2 kali dari Singapura? Ya udah. Jadi ini pengalaman kedua dideportasi. Begini ceritanya. Jadi yang pertama kemarin saya ke Singapura tahun sekitar 2017 mungkin ya. 2016 atau 2017 gitu. Untuk training. Kemudian ditolak. Jadi di reject, dideportasi, balik ke Indonesia. Ceritanya gimana? Lihat aja di video sebelumnya. Kali ini saya ada kebutuhan kerjaan lagi nih ke sana untuk ya kurang lebih sama lah untuk training juga. Nah, kami berangkat berdua. Kalau yang sebelumnya kami saya sendiri aja ya. Berdua ini udah saya prepare sebelumnya seperti pengalaman yang sebelumnya, yaitu tiket pergi dan tiket pulang udah ada tuh pakai pesawat. Kemudian hotel sudah ada juga. Kemudian orang yang akan dihubungi di sana ada juga. Jadi aman ya 3 ini. Nah, tapi ada satu lagi. Karena saya ini orangnya sudah pernah kena deportasi sebelumnya, itu kan seharusnya ada sesuatu apa lah ya, catatan gitu. Di paspor saya pun ada catatannya seperti itu. Jadi saya tanya ini, saya pastikan betul-betul ke semua pihak yang terlibat, istilahnya ke pihak yang berwenang ya, yang terautorized, seperti ke imigrasi sini, ke imigrasi sana juga, kemudian ke teman yang ada di Singapura. Nah, jawabannya apa coba? Yang pertama, dari orang imigrasi kita, biasanya tidak ada apa-apa yang harus disiapkan lagi kalau kamu sudah kena deportasi. Jadi tunggu aja waktu sebulan atau 6 bulan atau setahun, biasanya langsung dibolehkan tuh. Lah, kok gitu? Istilahnya nggak ada tertulisnya gitu. Aneh juga ya. Ya udah, kita ngikutin aja kan. Dan saya tanya teman-teman yang lain pun itu juga. Singapura ini kadang random juga ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan bagi orang yang kena deportasi sebelumnya itu nggak tahu clearnya seperti apa. Memang harus tanya langsung ke orangnya gitu. Oke, dari pihak sini, pihak Indonesia, dari berbagai info yang saya dapat nggak masalah. Seharusnya kalau udah lewat setahun atau 2 tahun itu kamu bisa masuk lagi tanpa harus menyiapkan dokumen atau segala macam lah. Oke. Yang kedua, saya tanya ini ke pihak imigrasi Singapura. Kalau nggak salah itu dia ada Twitternya atau apanya waktu itu ya. Saya cek segala macam, nggak dibales, nggak ada respon. Bingung juga kan, gimana caranya untuk memastikan saya ini aman untuk masuk ke sana. Sementara jadwal udah ada nih, keberangkatan udah ditentukan gitu. Jadi karena nanyain imigrasi atau pihak orang Indonesia nggak ada masalah katanya, seharusnya kalau udah lewat setahun lebih itu kamu bisa langsung masuk. Kemudian saya coba nanya ke orang Singapura ya, imigrasi Singapura melalui sosial media Twitter atau email, nggak ada jawaban. Yang ketiga, ya udah saya minta tolong sama orang yang ada di Singapura, itu partner kantor kami lah untuk mengurus. Dan dia bilang nggak ada masalah juga. Seharusnya kalau kamu sudah pernah kena deportasi dan kamu berangkat lagi lewat setahun, seharusnya itu aman-aman aja katanya. Oke. Saya sudah bilang sama dia, kalau saya sudah
pernah kena deportasi nih dari Singapura sebelumnya. Jadi minta tolong dipastikan gimana prosedurnya. Dia bilang aman, nggak ada masalah. Karena dia merujuk ke biasanya sih nggak ada masalah, tinggal masuk aja. Apalagi udah lengkap yang 3 hal di awal tadi ya. Kayak tiket pesawat, pulang pergi udah ada, kemudian penginapan dan kemudian orang dihubungin di sana. Ya udah, saya udah wanti-wanti nih, kalau apa-apa saya nggak tahu. Soalnya saya udah ngingetin kamu loh. Ini apa yang harus disiapkan atau gimana? Saya sudah coba hubungin pihak imigrasi sini, nggak ada masalah seharusnya. Coba kontak imigrasi Singapura, rupanya nggak ada respon. Tapi kamu bilang ini aman ya. Saya pergi berangkat dan nggak ada masalah nantinya. Iya aman katanya. Ya udah kita percaya aja sama omongan dia kan, orang yang ada di Singapura itu. Memang dia native orang Singapura lah, rekanan kerja dari kantor. Sip. Jadi semua udah dipersiapkan, tinggal nunggu waktu keberangkatan aja nih. Nah, kebetulan saya bawa teman ini, eh bawa teman dia belum pernah juga nih pergi ke Singapura. Jadi saya yang ya sama sih, saya udah pernah pergi teman dideportasi. Jadi dia bergantung berharap sama saya kan. Nah, di satu sisi saya juga ngeliatin dia nih, kayaknya dia lah yang kena deportasi. Soalnya jenggotnya panjang. Nah, tau lah kan kalau di masa-masa itu mungkin sedang ya nggak tahu lah dibilang rasis atau gimana, tapi ada aja juga yang kena orang jenggot panjang disuruh pulang. Jadi saya udah nebak nih, jangan-jangan kawan saya yang kena suruh pulang karena melihat penampilannya kayak gimana. Ya udah, kita sama-sama berangkat dari Pekanbaru. Kalau kemarin kan dari Jakarta, ini dari Pekanbaru. Dek, sampai di Singapura, nah mulai lagi dramanya terjadi lagi. Blep, teman saya lewat, padahal saya udah prediksi dia yang kena deportasi. Rupanya saya. Kocak nggak tuh? 2 kali kena di tempat yang sama. Padahal udah dicoba prepare segala macamnya. Jadi nggak pakai periksa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maksud saya nggak meriksa tiket, nggak meriksa penginapan, nggak menanya orang yang ada bisa dihubungi di sana. Langsung saya ditolak, deportasi lagi. Bayangkan tuh, kita nggak tahu apa-apa, ya bingung dong, kok bisa kayak gini. Rupanya mereka ngomong, kamu sebelumnya sudah pernah kena deportasi, jadi harus ada yang harus kamu tulis, harus persiapkan dulu sebelum kamu berangkat di sini. Mana dokumennya? Itu dia yang saya miss-nya. Kan udah saya bilang sebelumnya. Jadi, ketika kamu sudah pernah kena deportasi dari Singapura, kamu harus menghubungi mereka melalui email atau segala macam, dan kamu harus dapat konfirmasi surat gitu yang memberikan izin kamu untuk datang ke sana. Itu dia masalahnya, surat itu nggak ada saya siapkan. Ya gimana? Udah saya coba kontak segala macam, by email, by Twitter, nggak ada direspon. Coba. Sementara waktu keberangkatan sudah mau dekat lagi. Terus saya coba sudah suruh sama orang Singapura yang ada di sana untuk memastikan nggak dikerjakannya. Dia bilang oke aman aja itu, bisa langsung kamu masuk. Ya udah. Sebenarnya saya pun juga kesal juga. Kenapa bisa 2 kali kena kejadian yang sama? Cuman mau gimana lagi? Dan tahu nggak teman saya itu akhirnya pusing ya, yang dianya itu nggak biasa bahasa Inggris, kemudian tiba-tiba dia aturannya dia itu berharap ke saya loh yang nge-guide dia selama di sana karena untuk bahasanya mungkin masih terkendala di bahasa. Tapi rupanya malah dia yang pergi di sana sendiri dan saya pulang ke Pekanbaru. Bayangkan tuh kesalnya gimana. Nah, itu sama juga. Jadi ketika kamu itu dideportasi, kamu pastikan duit kamu itu jangan kamu bilang itu banyak. Karena nanti kamu akan diambil duitnya lagi. Dan mengenai tempat penahanan sementara di imigrasinya, nah tempatnya ini nggak sebanyak yang kemarin. Waktu di video pertama, waktu itu memang random check. Banyak orang yang kena terjaring lah. Sekitar 20-an seperti saya sebut sebelumnya. Kali ini cuma saya sendiri. Bayangkan tuh,
Dan kalau pada video sebelumnya saya itu cuman 6 jam berada di sana, kalau kali ini saya baru ada dipulangkan besok harinya, pagi harinya. Karena pesawat yang ada ke Pekanbaru itu baru ada besok gitu. Oh gitu, sorry. Gini, jadi ceritanya saya itu mau dipulangkan ke Pekanbaru karena itu tempat bandara berangkat. Tapi itu perjalanan dari penerbangan dari Singapura ke Pekanbaru kan nggak ada terus tiap hari. Mungkin seminggu atau 3 hari ke depannya. Jadi mau gimana? Masa saya harus ditahan di sana selama 3 hari? Ya sebenarnya enak aja. Jadi cuman tidur doang di sana kan. Tak kerja jadinya. Ya cuman ya itulah. Akhirnya saya ngambil karena saya merasa ya ngapain gua di sana cuma tidur doang. Mending balik. Nah, opsinya ada nih. Mau ke Bali atau ke Jakarta. Ya tentu kalau misalnya kantor waktu itu ada cabang di Bali ya minta ke Bali juga sih. Cuman ya udahlah, kita kan tahu diri udah nggak jadi berangkat. Ya ujung-ujungnya tetap saya juga yang disalahin kenapa nggak di prepare sebaik-baik untuk sebelum berangkat. Balik aja dah ke Jakarta, balik ke Indonesia tapi bandaranya di Jakarta. Ya, itulah. Jadi pelajarannya yang bisa saya ambil dan untuk kamu ambil, ketika kamu pernah dideportasi dari Singapura sebelumnya, ketika kamu ingin kembali ke sana, kamu harus menyiapkan dokumen saya semacam clearance lah, atau notif kalau kamu itu pengen masuk ke sana lagi, minta izin, dan sudah memenuhi segala persyaratan dan diterima. Jadi ada surat dari mereka by email, kita print, nanti kita tunjukin, dan kita sudah bisa ke sana lagi. Oke, itu dia video singkat dari saya tentang bagaimana caranya untuk bisa datang lagi ke negara yang sudah pernah mendeportasi kita. Jika video ini bermanfaat, boleh dibantu like dan subscribe-nya. Dan jika ada yang ingin ditanya-tanyakan, tanya-tanya aja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.